Dan saat ini, saudara, yang Anda saksikan adalah kondisi terkini Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang meninjau langsung Desa Penanggal di Lumajang, Jawa Timur pada siang hari ini. Mensos langsung menuju ke tenda pengungsian di mana sejumlah anak-anak telah berkumpul dan bersiap untuk menjalani atau mendapat dukungan moral terkait dengan bencana Gunung Semeru yang melanda tempat tinggal mereka. Siap. Aman. Dusun Penanggal di Candipuro, Lumajang, Jawa Timur merupakan salah satu titik posko pengungsian yang menjadi tempat aman berkumpulnya para korban ataupun juga pengungsi yang rumahnya terdampak dari guguran awan panas Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu pekan lalu, saudara. Sejak pemerintah daerah menerapkan tanggap bencana, darurat bencana terkait dengan Gunung Semeru, Menteri Sosial Tri Risma hari ini sudah tiba di Lumajang sejak beberapa hari yang lalu. Risma memastikan terkait dengan bantuan yang diberikan kepada warga terdampak dari bencana Gunung Semeru. Bahkan tim liputan jurnalis Kompas TV juga memantau bagaimana Tri Risma hari ini turun langsung memastikan pendistribusian bantuan, memastikan bagaimana jalan yang rusak akibat bencana Gunung Semeru. Jurnalis Kompas TV, Nimputu Trisnanda, bersama juga Bodia Vimala meliput langsung kunjungan Menteri Sosial ke posko pengungsian Gunung Semeru. Yang Anda saksikan ini merupakan visual terkini, saudara, tinjauan atau kunjungan Menteri Sosial Tri Risma hari ini ke Dusun Penanggal Candipuro di Lumajang, Jawa Timur. Foto. Dusun Penanggal merupakan salah satu titik posko pengungsian dan ini terdapat sejumlah warga, lansia dan juga anak-anak. Saat ini, Menteri Sosial Tri Risma hari ini sedang berdialog kepada sejumlah pengungsi. Untuk informasi terkini terkait dengan kunjungan Menteri Sosial ke posko pengungsian di Dusun Penanggal, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Selamat siang, Putu. Selamat siang, Glenny. Ya, bisa Anda ceritakan terkait dengan kunjungan Menteri Sosial pada siang hari ini, Putu? Ya, jadi Menteri Sosial hari ini kita di lokasi atau tepatnya ada di posko lapangan Penanggal di Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur ini pada pukul setengah 1 siang atau sekitar 10 menit yang lalu. Begitu tiba, Risma ini memang langsung mengunjungi anak-anak dan juga ibu-ibu yang sedang menjalani proses trauma healing di
pos pelayanan di sosial yang tentunya ini dibangun di bawah Kementerian Sosial. Ada sejumlah hal yang kemudian didiskusikan oleh Risma dan juga para pengungsi, terutama soal kebutuhan dari anak-anak dan juga bagi wanita di lokasi ini. Kurang lebih sudah memasuki 1 pekan para warga yang terdampak mengungsi di area ini. Untuk di pos Penanggal sendiri, dan juga saudara, hari ini tercatat ada 183 orang yang ada 183 orang yang tercatat tinggal dan juga mengungsi di kawasan ini. Dengan catatan ada orang dewasa sebanyak 111 orang, anak-anak 43 orang, balita 6 orang, dan juga ibu hamil 2 orang. Dengan kategori-kategori tersebut selama proses trauma healing yang dilakukan, ini memang kami pantau, maksud kami selama berada di pengungsian, kami pantau memang bantuan ini terus berdatangan setiap harinya, termasuk juga untuk kebutuhan anak-anak dan juga balita. Pakaian bekas juga diberikan kepada para pengungsi. Selain itu, dari saudara, sebetulnya agenda utama yang akan dilakukan Risma pada 7 bulan di Lumajang, tepatnya di pos Penanggal ini adalah untuk kemudian memberikan santunan keluar sebanyak 15 juta rupiah kepada seluruh korban yang pihak ataupun juga ada bagian dari pihak ataupun juga ada bagian dari keluarganya yang menjadi korban meninggal dunia pada bencana erupsi ataupun juga guguran awan panas ataupun juga banjir lahar dingin di kawasan ini. Ada beberapa desa yang terdampak, korban tercatat yang meninggal dunia ini lebih dari 40 orang. Diwakilkan ada 17 keluarga di mana masing-masingnya ini mendapatkan santunan sebesar 15 juta rupiah. Selain itu juga Glenis dan juga saudara, untuk kemudian memastikan bahwa santunan ini tepat diberikan kepada keluarga korban ataupun juga keluarga inti dari korban yang meninggal, Kementerian Sosial dalam hal ini juga telah melakukan verifikasi untuk memastikan hal tersebut dengan memeriksa surat-surat, kemudian juga melakukan tes DNA ataupun juga pengambilan sampel darah. Nah, diharapkan dengan adanya proses verifikasi tersebut, bantuan ini bisa diberikan kepada pihak keluarga langsung dan juga sesuai tepat sasaran. Glenis. Ya, Putu, yang saat ini kami saksikan adalah bagaimana dialog antara Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan juga dengan sejumlah pengungsi. Apa yang menjadi perbincangan ataupun apa yang hendak disampaikan Menteri Sosial kepada sejumlah pengungsi ini? Terlihat ada sejumlah paket, ada sejumlah amplop juga yang diberikan. Bisa Anda gambarkan kepada kami? Iya betul, Glenis, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa memang tujuan utamanya adalah memberikan santunan ahli waris, dan paket-paket tersebut adalah uang tunai yang diberikan kepada perwakilan dari korban, maksud kami dari keluarga korban yang meninggal dunia pada bencana Gunung Semeru yang kurang lebih terjadi pada 1 pekan yang lalu. Jadi jumlahnya sekitar 15 juta rupiah diberikan langsung dengan proses verifikasi. Kemudian juga ada pesan-pesan yang disampaikan. Tadi saya sempat mendengar bahwa memang pesannya dengan santunan ini diharapkan bisa menjadi bekal untuk sementara waktu untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Tentu saja ucapan bela sungkawa, kemudian juga keprihatinan ini juga disampaikan oleh Risma kepada para keluarga yang ditinggalkan. Selain itu juga ada paket sembako yang diberikan kepada 17 perwakilan nantinya untuk beberapa keluarga lain yang tidak hadir pada siang hari ini. Bantuan-bantuan tersebut juga akan diberikan secara paralel kepada para keluarga yang tentunya sudah terverifikasi, Glenis. Untuk terkait dengan sembako, Putu, apakah ini hanya untuk keluarga korban yang meninggal dunia atau nantinya akan dibagikan secara merata setiap kepala keluarga yang juga terdampak dari bencana Semeru ini?
Ya, Gladys, sebetulnya kalau untuk bantuan dari hari pertama begitu ketika peristiwa terjadi sampai dengan saat ini memang proses pendistribusian bantuan ini terus dilakukan, baik itu dari Kementerian Sosial ataupun juga dari pihak-pihak lain dan juga dari relawan. Dan berbicara terkait santunan ahli waris, memang ini tujuan utamanya uang tunai sebesar 15 juta rupiah ini hanya diberikan kepada keluarga yang kemudian menjadi bagian keluarganya ini menjadi korban meninggal dunia pada peristiwa bencana vulkanik yang terjadi pada Sabtu lalu. Tetapi bentuk-bentuk lain seperti misalnya bantuan-bantuan sembako, kemudian pemenuhan kebutuhan lain, baik itu pakaian, kemudian juga kebutuhan untuk bayi ini diberikan juga kepada seluruh pengungsi. Karena kalau kita berbicara data terakhir yang berhasil dihimpun oleh petugas yang ada di lapangan, ini ada sekitar 6.000 lebih pengungsi yang maksud kami ada sekitar 6.000 lebih warga yang harus mengungsi karena memang tidak memiliki rumah untuk tinggal ataupun juga kerabat yang kemudian bisa disambangi. Sementara untuk proses jumlah warga yang terdampak ini juga jumlahnya mencapai hampir 2 juta jiwa. Jadi memang angka ini masih terus bertambah setiap harinya karena proses pendataan juga terus dilakukan. Dan kita coba dengarkan, Glenis dan juga saudara, salah satu pesan yang disampaikan oleh Menteri Risma hari ini. Bu, jangan mundur dulu ya Bu, nanti saya bantu. Putrinya masih berapa putra putri? Yang hitam ya. Ibu jangan mundur dulu ya, nanti biar saya bantu proseskan surat kartu Indonesia Pintar dan lain-lain ya. Ibu jangan mundur dulu, nanti kita urus surat-surat dulu. Kuat ya Bu. Ya, tadi Glenis disampaikan ada beberapa pesan yang diberikan oleh Menteri Risma hari ini. Jadi ternyata selain kemudian memberikan bantuan, tetapi untuk keluarga yang kemudian memiliki anak ataupun juga usia sekolah ini juga akan diberikan proses untuk mengurus surat-surat terkait dengan Kartu Indonesia Pintar. Dan sekarang aktivitas yang sudah dilakukan adalah Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga tengah melakukan bagi-bagi hadiah kepada anak-anak yang ada di posko penanggal. Kita saksikan melalui layar kaca, Glenis. Semuanya dapat. Iya, semuanya dapat. Nanti semuanya dapat. Tapi janji sama Ibu. Mau nggak janji? Semuanya harus rajin sekolah. Janji? Semuanya harus nurut. Semuanya harus nurut. Kakek, nenek, bapak, ibu, paman, bibi, kakak. Terus apa? Siapa lagi? Siapa? Ibu, ayah, guru, Pak Guru. Janji? Janji mau nurut? Janji nggak boleh nakal? Benar. Benar nih. Benar ya, nggak bohong? Benar. Benar. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Ayo. Ini yang laki-laki. Siapa mau abang? Banyak loh. Coba lihat. Coba lihat. Ada yang Tayo. Siapa Tayo? Ayo sini Tayo. Robot. Kamu robot. Ayo kamu sini robot. Lihat kamu apa? Ini ada kereta api. Kereta api mau kereta api. Ada juga kereta api. Mana kereta api? Mana kamu?
Sebentar, dulu yang cowok dulu. Ini siapa mau tayo lagi? Oh, kamu mau tayo. Siapa yang mau ini? Mobil-mobilan. Oh, kamu. Sekarang yang cowok udah. Kamu mau apa, Kakak? Belum. Nah, ini aja. Oke. Siapa mau ini? Oh, kamu mau apa? Kamu mau apa, anak? Kamu mau ini? Oh, nih. Hati-hati ya. Hati-hati. Ya. Sama-sama. Yang cowok gimana lagi? Siapa mau mobil? Bang. Belum kamu. Apa sayang? Kamu mau apa? Bang. Hah? Hah? Gak dengar ibu. Bang. Ini ya? Mau nih? Nah, nih. Bilang apa? Enggak, mau nih. Oke. Bang. Sekarang yang cewek. Kakak mau apa? Bang siapa? Yang ini. Oke. Ini anak kecil loh. Ini mau nih. Oke. Ini yang cewek. Nah, ini kakak mau ya? Saya langsung lihat saja. Ini siapa ini? Kakak mau yang mana? Terpulang semua. Yang mana? Ini. Mau yang mana? Yang ini? Mau yang ini. Mau yang ini. Oke. Sama kakak di sana. Kakak mau apa? Ini mau. Ya, Glenis, selamat siang. Yang kemudian Anda lihat begitu bahwa memang proses pembagian mainan ini masih sangat berlangsung. Bagaimana kemudian juga disambut dengan sangat antusias oleh anak-anak yang ada di lokasi ini. Sebagian besar ini memang tinggal di kawasan ini begitu sudah hampir 7 hari. Jadi memang kedatangan Risma bersama mainan yang kemudian dibagikan ini juga ditunggu-tunggu oleh oleh anak-anak yang ada di sini. Dan sebetulnya sebelum kedatangan Risma pun ada sejumlah bantuan dari relawan begitu yang membawakan buku-buku gambar, kemudian boneka, bahkan juga salah satu treatment yang diberikan kepada anak-anak pada saat proses trauma healing ini juga sedikit berbeda. Jika orang tua ini diberikan konsultasi, kemudian juga pendampingan secara psikologi, ada juga yang kemudian mendapatkan perawatan medis yang cukup intens begitu di kawasan ini. Nah, untuk anak-anak ini ada salah satu relawan dari Dongeng Ceria ini memberikan proses trauma healing dengan cara bercerita. Jadi anak-anak pada pukul 7 sampai dengan pukul 8 nantinya akan diberikan cerita-cerita terkait dengan bagaimana kemudian upaya mitigasi supaya jika nantinya anak-anak ini suatu saat nanti mengalami hal yang serupa, entah itu bencana vulkanik atau bencana yang lain, ini anak-anak bisa kemudian bisa menanggulangi hal tersebut, kemudian juga bisa menyelamatkan dirinya. Dan itu tadi, Glenis, bisa Anda dengarkan bagaimana kemudian antusiasme dari anak-anak yang ada di lokasi ini. Glenis. Ya, menarik sekali Putu, di siang hari ini anak-anak juga terhibur dengan bantuan yang diberikan oleh Menteri Sosial kepada sejumlah anak-anak dan juga orang dewasa dalam kunjungannya kali ini. Ibu nggak boleh ngelamun, ya? Ibu nggak boleh ngelamun, ya? Di sana ibu, di sana.
Baru saja saudara kita saksikan kunjungan dari Menteri Sosial ke Dusun Penanggal di Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Pada kunjungannya kali ini, Menteri Sosial memberikan sejumlah santunan kepada 17 perwakilan keluarga di mana anggotanya meninggal dunia akibat bencana Gunung Semeru. Santunan diberikan sebesar 15 juta rupiah dan juga sejumlah bantuan paket sembako. Tidak hanya kepada orang dewasa, Menteri Sosial juga menyapa langsung anak-anak yang berada di desa di Dusun Penanggal yang merupakan salah satu posko pengungsian. Pada kesempatan ini juga Tri Risma hari ini memberikan hadiah, mainan, dan memberikan dukungan moral kepada anak-anak, orang dewasa yang siang hari ini tengah menjalani atau mendapat dukungan moral oleh tim sukarelawan terkait dengan trauma healing ataupun hal-hal lain. Pada siang hari ini di Dusun Penanggal, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Di data ya, teman-teman ya. Pada kesempatan ini, Tri Risma hari ini juga memastikan kepada orang dewasa yang memiliki anak untuk bisa membantu bagaimana terkait dengan surat dan sekolah mereka pasca situasi tanggap darurat ini diselesaikan. Ayo, ditanya dulu. Siapa nama kepala sekolahmu? Wah, duluan dia. Salah. Oh, siapa yang benar? Pak Samsul. Ayo, siapa nama kepala sekolah? Nanti kalau nggak bisa, ibu yang ngambil ini loh. Benar, Pak Pur. Benar nih, Pak Pur. Kok banyak sekali? Kamu sekolahmu di mana? SD mana? Ayo. Hah? Kamu di mana? Nah, kok kepala sekolahnya banyak sekali? Gak apa-apa ya? Nah, Pak siapa? Pak Topa. Bener nggak Pak Topa? Waduh. Dari Jember. Gak apa-apa ya. Nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis. Ayo sini, kamu. Nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis. Ayo kita sekarang. Kamu tahu nggak main apa namanya? Main apa kak? Bukan. Bukan. Yang pegang-pegangan muter itu loh kak. Namanya apa? Ular-ularan. Ayo kita main. Ayo kamu di depan, aku di belakangmu. Baru saja kita menyaksikan bagaimana kunjungan Menteri Sosial Tri Risma hari ini ke Dusun Penanggal di Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Tri Risma hari ini memberikan santunan sebesar 15 juta rupiah kepada perwakilan korban, ya keluarga yang anggota keluarganya ini meninggal dunia akibat bencana Gunung Semeru. Breaking news, Kompas TV akan segera kembali dan tetaplah bersama kami.